Ini kan kali pertama membacakan Gelombang Cinta Buya, dan ternyata saya kira mudah-mudahan sepemikiran apa yang disampaikan oleh Kang Yayat ya tentang Gelombang Cinta malam hari ini. Dan kalau Teh Inaya sendiri bagaimana tentang silakan engkau bebas berkarir ini dalam pikiran Teh Inaya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya memilih untuk berkarir, menjadi perempuan yang berkarir karena saya sering membaca kajian-kajian yang tentang bagaimana perempuan dengan kodratnya dan lain-lain seperti itu. Ada beberapa alasan saya untuk berkarir gitu. Alasan saya untuk berkarir dan ingin berkarir karena di sini ada kalimat yang menjelaskan tidak ingin menyusahkan suami begitu. Nah, itu sih yang di pikiran saya ingin bermanfaat. Gimana saya tipe orang yang bosan dengan sesuatu hal yang begitu aja gitu. Artinya saya ingin banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak bercengkrama dengan dengan orang-orang yang belum saya temui gitu. Makanya alasan saya berkarir semata-mata bukan hanya mencari uang sebetulnya, karena ingin menemukan sesuatu atau menemukan ilmu pengalaman di sekitar lingkungan saya atau dengan orang-orang yang baru, dengan pikiran-pikiran manusia yang berbeda-beda. Nah, alasan saya berkarir seperti itu, dan kebetulan saya sudah bersepakat dengan calon saya. Saya ingin menjadi perempuan berkarir dengan aspek-aspeknya gitu, atas persetujuan. Tapi mungkin saya membatasi karena kembali lagi ke hakikat perempuan itu taat kepada suami gitu kan setelah menikah gitu. Jadi mungkin karir saya nanti ke depannya itu sesuai dengan isi di sini ya. Ada di mana di sini dijelaskan bahwa ada titik yang harus kita ketahui, bahwa jangan terlalu berlebihan dalam segala sesuatu, apalagi dengan duniawi gitu ya. Makanya di sini saya ketika membacakan puisi silahkan engkau bebas berkarir merasa ada saya di dalamnya gitu. Ada saya di dalamnya. Saya merasa membacakan ini sedikit tersinggung juga ya gitu. Karena saya sendiri ingin berkarir gitu. Menjadi wanita karir adalah cita-cita saya sejak lama. Padahal waktu itu ada yang membantah kenapa sih harus berkarir, kenapa nggak di rumah saja, karena hakikat perempuan memasak, mencuci, beres-beres rumah, dan mengikuti apa yang suami mau gitu. Lalu dikembalikan lagi, terus hak istri memang harus seperti itu ya, atau tidak diberikan kebebasan atau tidak diberikan ruang dalam kreativitas, dalam berkarya ataupun dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Makanya saya setuju dengan adanya di sini ada kalimat bahwa setelah sekian lama engkau bersabar akan membahagiakan dirimu dan akan membuat engkau dapat melupakan pahit dan getirnya kehidupan yang selama ini engkau jalani. Di sini kalimat ini, saya sabar dengan segala sesuatu yang menurut saya susah gitu dalam karir ataupun dalam aktivitas sehari-hari gitu. Karena saya sendiri jujur setelah kuliah langsung berkarir tanpa meminta uang sedikit pun kepada orang tua. Alhamdulillah Allah kasih ujian, mungkin dikatakan ujian atau apa, nanti Buya bisa revisi kalimat saya, barangkali saya salah gitu ya. Jadi ketika saya dikasih sesuatu, bisa berkarir gitu, diperlihatkan karir saya gitu, ternyata Allah itu mengambil ayah saya gitu, jadi otomatis saya jadi tulang punggung gitu. Nah, dan ditambah lagi harus
menutupi segala sesuatunya yang harusnya dilakukan oleh ayah saya gitu. Itu semua sekarang saya yang jalani. Makanya apakah ini nilai positif sebagai perempuan berkarir atau memang ini bentuk ujian wanita berkarir gitu? Apakah perempuan itu harus dibatasi dalam berkarir untuk tidak dibenci oleh Tuhannya ketika sudah menikah? Apakah perempuan itu harus dibatasi karirnya atau memang tidak boleh sama sekali? Itu yang harus saya selalu tanyakan kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu ilmunya gitu. Saya masih mempertimbangkan. Saya juga pas membaca puisi ini saya harus berkarir atau tidak gitu. Soalnya di sini kok suami kayak merasa berat ya kalau istrinya berkarir. Jadi saya akan tanyakan ke Buya gitu, apakah perempuan itu hakikatnya perempuan harus selalu taat kepada suami dan diam di rumah seperti zaman dahulu kala gitu, ataukah memang di era zaman modern seperti sekarang, apalagi saya yang tidak bisa ketergantungan oleh orang lain, apalagi dengan laki-laki gitu, bisa berkarir sesuai dengan kemauan saya gitu. Karena bagi saya berkarir itu adalah memperdalam pengalaman, memperdalam ilmu pengetahuan, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan dan saya tanyakan kepada Buya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dan sekaligus juga pertanyaan kepada Buya. Ya, di Gelombang Cinta Silakan Engkau Bebas Berkarir ini di dalamnya ada netralitas, kemudian juga keikhlasan dan juga tentang karir. Tadi begitu dalam Teh Inaya ini berbicara tentang karier, bahkan kemudian juga timbul rasa ragu-ragu ketika nanti menikah dengan suami, apakah saya masih boleh untuk berkarir. Tapi satu lagi Buya, ada kalimat yang menggelitik buat saya di Gelombang Cinta ini. Perempuan lebih cepat menua. Ini. Ya. Mohon dijelaskan Buya. Iya, saya ingin mengatakan pada Mbak Inaya bahwa ketika bapakmu meninggal dunia itu bukan ujian dan juga bukan musibah ya. Tapi masuk dalam kerangka besar logika kehidupan seperti itu. Setiap Tuhan memberimu sesuatu, pasti ada sesuatu yang diambil darimu. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, pasti Allah akan memberikan sesuatu kepadamu. Orang yang tidak diberikan uang banyak, ya, rezekinya sedikit pas-pasan, harus banting tulang bersekeringat. Alhamdulillah, sampai 70 tahun, 90 tahun masih bisa makan sambal, bisa minum teh tubruk, masih nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, nggak ada. Tapi orang yang diberikan uang berlimpah ruah, dicabut kenikmatan oleh Allah, nggak boleh minum teh tubruk, nggak boleh makan goreng-gorengan, nggak boleh makan sate. Ya, tidak hanya sama kesempatan untuk bahagia itu sama, baik orang kaya maupun orang miskin. Jadi akhirnya tergantung bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Kenapa sih tidak kita syukuri saja semuanya itu? Ya, terlepas dari tinjauan mata hati kita. Ya, pokoknya apapun yang telah menjadi keputusan Tuhan, kita hanya bisa menyanjung Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dikasih uang banyak, ya alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, alhamdulillah. Enggak dikasih uang, duitnya hilang. Jadi senang semua. Dapat duit banyak, senang. Dapat duit sedikit, senang. Nggak dapat duit, senang. Sampai duitnya hilang juga, senang. Karena pasti ketika Allah mengambil sesuatu, Allah akan mendatangkan penggantinya. Dan mungkin itu, dan kita harus punya praduga baik. Mungkin Allah akan memberi kita yang lebih baik lagi. Seperti mobil inventaris,
yang sudah usang, yang sudah sering mogok, diambil oleh perusahaan, diganti dengan fitrah yang baru. Jadi apa yang hilang tidak usah kau sedih. Ya itu logika kehidupan secara umum adalah seperti itu. Kemudian lagi, ini kan ada persyaratan, silakan berkarir tapi jangan di bidang politik dan jadi pegiat sekterianisme. Karena nanti ujungnya bertengkar. Orang yang bersekte juga bertengkar, berebut surga. Bagi saya, Anda ingin masuk surga, silakan. Anda yakin masuk surga, silakan. Tapi jangan melarang orang lain masuk surga. Maunya surgamu. Haram masuk surga. Maunya surgamu. Engkau aja belum tentu masuk surga kok. Iya, bulu roma saya masih meremang-remang. Saya ini nantinya bakal selamat atau tidak, saya tidak tahu kok. Iya, makanya itulah lalu dalam kekhawatiran saya. Jangan buru-buru mengklaim saya pasti masuk surga. Memang surganya siapa? Karena amalmu nggak ada alasan bahwa surga ketika engkau masuk surga itu bukan karena amal. La yadkhulu ahadukum bi'amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga berdasarkan amalnya. Ketika Anda masuk surga, lalu ditanya oleh malaikat, loh, Anda bisa masuk surga ya? Iya. Sebabnya apa? Karena aku dulu waktu di dunia rajin sholat, banyak sedekah, tiap tahun naik haji. Dengan bangganya dia menyebutkan amal-amalnya, langsung dicengkeweng, dilemparkan keluar surga oleh malaikat. Sombong banget sih. Nah, itulah makanya. Jadi sampai Nabi juga ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga tidak bisa masuk surga berdasarkan amalmu. Wala ana kadzalika, aku juga demikian kok. Andai kan aku masuk surga, bal bi fadlihi wa mannihi, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena amal.